Baik, terima kasih Pak Anton. Tentunya saya sangat senang sekali ya bisa hari ini berkesempatan bisa sharing knowledge gitu ya, apapun yang terjadi di Jasa Marga khususnya di bidang operasi dan pemeliharaan ini yang akan disampaikan untuk semua roster Jasa Marga di Jasa Marga dan perkembangan inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan Jasa Marga di bidang operasi maupun di preservasi. Saya coba sampaikan untuk materinya. Semoga ini bisa memberikan gambaran, insight, juga bisa memotivasi tentunya untuk teman-teman semua yang ada di bidang operasional maupun di preservasi. Nah, tema kali ini saya coba untuk menyampaikan transformasi dan inovasi untuk pelayanan prima. Jadi next mungkin bisa Bu Eka. Ya, kalau kita bicara untuk pelayanan prima, kami pun tahu ya Jasa Marga itu selalu yang paling utama bagaimana selain goals-nya untuk suatu perusahaan selalu mencapai profit ya. Tapi tidak hanya itu, yang paling utama adalah bagaimana mencapai kepuasan atau bagaimana memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh customer kita. Nah, untuk mencapai itu, saya ada quote nih dari ada namanya kita Williams Henry Gates, atau dia sebetulnya terkenal dari seorang pengusaha ya. Dia pengusaha revolusi komputer. Jadi dia ketua Microsoft gitu ya. Kalau kita bicara nih di dunia nih ya, ternyata your most unhappy customer are your greatest source of learning. Jadi kita selalu ya, karena kita adalah layanan publik, pasti kita teman-teman apa namanya service provider gitu ya yang langsung berhadapan dengan customer itu selalu akan menghadapi berbagai macam perilaku customer kita. Nah, kalau yang unhappy gimana gitu ya. Nah, kalau yang happy ini nggak usah khawatir, justru ini adalah sumber bagaimana kita harus belajar untuk memperbaiki layanan kita gitu. Jangan dihindari, tapi justru harus dihadapi nih. Nah, ini karena sesuatu yang besar dan harus sumber untuk kita belajar. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada juga nih, ada quote juga, saya ambil beberapa quote ya. Jadi yang the true business of every company is to make and keep customer. Jadi nggak cuman kita membuat customer, tapi menjaga mereka supaya mereka juga tetap loyal terhadap layanan kita. Nah, pastinya semua bisnis yang ada ya di semua industri itu untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan ini sangat sulit gitu. Jadi gimana caranya, yang pasti ya harus utama service excellence-nya gitu, suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi ekspektasinya mereka. Jadi nggak cuman sesuai kebutuhannya, need-nya apa, tapi juga ekspektasinya. Jadi itulah hal yang utama yang kita harus jaga dalam melayani pengguna jalan kita, khususnya jalan tol gitu. Kemudian kita bicara terkait ada 5 dimensi sebetulnya. Kalau ada 5 dimensi untuk mengukur kualitas jasa, karena kita adalah bergerak di jasa layanan publik, sehingga ada 5. Ini saya coba ambil juga dari sumber ya, para Suraman. Ini tahun 88 kita ambil bahwa kualitas layanan itu merupakan suatu refleksi persepsi evaluasi kok si konsumen kita terhadap pelayanan yang kita terima. Jadi ada 5. Yang pertama adalah kehandalan. Kehandalan itu reliabilitas, artinya layanan yang kita berikan itu harus ada gitu. Jadi kita nggak cuma menjanjikan layanan, tapi memang realnya tuh ada gitu. Dan juga harus cepat kita berikan. Nah, itu yang jaminan itu yang sangat diinginkan oleh suatu customer kita. Jadi memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan juga sangat memuaskan, memenuhi harapan maupun kebutuhan si customer kita. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua itu bagaimana kita merespon. Jadi kalau dilihat semua ya, semua lini, jadi nggak hanya dari frontliner, tapi sampai dengan atas manajemen juga harus kita memiliki awareness untuk bagaimana melayani pengguna jalan kita gitu, melayani customer kita. Nah, itu sebutnya responsiveness. Jadi kalau responsiveness tadi semua lini gitu, semua baik service provider maupun sampai manajemen itu juga harus siap membantu kebutuhan maupun harapan yang diinginkan oleh pelanggan kita. Nah, dimensi yang ketiga ini adalah jaminan. Jadi bagaimana kita menjamin dengan kemampuan kita, misalnya
teman-teman JMTO gitu ya dengan apa namanya competitive advantage-nya dia di operasional gitu ya. Bagaimana menangani gangguan, bagaimana melayani pengguna jalan saat membayar transaksi di gerbang tol. Kemudian kalau teman-teman JMTM bagaimana membuat jalan ini nyaman dan aman buat pengguna jalan, tidak ada lubang, bagaimana merespon dengan segera misalnya terjadi kejadian yang misalnya ada bencana ataupun misalnya ada banjir, bagaimana mereka merespon, mengamankan pengguna jalan kita supaya mereka tetap berada di jalan tol dengan kondisi yang aman gitu ya. Nah, itu ada jaminan bahwa pengguna jalan kita itu menggunakan layanan kita itu sudah harus bisa dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasinya. Kemudian yang ketiga, empati. Nah, empati ini memang sesuatu yang harus dimiliki. Saya sadari betul bahwa value yang ada di Jasa Marga Akhlak ini sangat terinternalisasi ya di semua roster Jasa Marga. Jadi saya harap empati ini juga menjadi suatu bagian dimensi yang diukur dalam bagaimana kita mengetahui kualitas layanan kita kepada pengguna jalan. Jadi empati itu bagaimana kita berkomunikasi dengan customer, bagaimana kita mengetahui sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Nah, itu yang yang keempat adalah empati. Dimensi yang terakhir adalah tangible. Tangible itu artinya terlihat bukti fisiknya. Artinya semua layanan kita tuh terlihat. Contohnya ya, misalnya ada pengguna jalan mau komplain, itu ada medianya nggak sih? Oh ada, ternyata di rambunya ada 14080 tulisannya. Terus di medsos kita juga ada gitu. Terus kemudian ketika pengguna jalan ada gangguan, oh ada mobile customer service gitu. Nah itu salah satu bentuk fisik yang terlihat dari layanan kita. Bagaimana kualitas suatu layanan itu bisa terlihat. Nah itu salah satunya, salah satu 5 dari indikator yang kita perlukan bagaimana kita mengukur kualitas layanan yang sudah diberikan oleh perusahaan ini. Kemudian bicara terkait visi gitu ya, visi saat ini visi Jasa Marga adalah menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya dan berkesinambungan. Diturunkan lagi menjadi bagaimana mencapai suatu visi, yaitu adalah misi. Fokus di hari ini adalah kita bagaimana meningkatkan kepuasan dengan pelayanan yang prima tadi. Jadi setelah saya tadi jelaskan bagaimana kita melihat dimensi suatu kualitas pelayanan, bagaimana kita mengerti, memahami bahwa pelanggan kita adalah sumber dari bagaimana cara kita memperbaiki layanan, kemudian bagaimana kita meng-engage customer kita gitu supaya mereka tetap loyal gitu. Nah, diturunkan dalam inisiatif strategis di suatu perusahaan. Nah, kalau di bidang pengoperasian sendiri itu yang pertama saat ini Jasa Marga dari human base menuju ke teknologi base. Jadi dengan adanya JMTO, JMTM, ini sebetulnya sudah menjadi suatu lini bisnis yang mandiri gitu. Jadi juga tetap berorientasi pada cost leadership, artinya biaya pengoperasian ataupun pemeliharaan itu menjadi lebih efisien dengan adanya dua subsidiary ini gitu ya. Kemudian juga yang paling utama adalah excellence, service excellence-nya gitu yang harus menjadi a competitive advantage gitu. Nah, itu adalah inisiatif strategis ya untuk bidang pengoperasian dan pemeliharaan. Kemudian kita bicara tadi untuk membuat suatu produk. Jadi sebenarnya produk besar Jasa Marga apa gitu ya. Produk besar yang pertama adalah layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan reservasi gitu, dan satu lagi layanan rest area. Nah, produk besar ini gimana sih cara bentuknya? Gimana sih kita membuat atau merencanakan si produk itu? Ternyata saya coba ambil ini, kita coba bicara teori dulu ya Pak Anton. Iya. Jadi kita coba bicara teori. Jadi ada riset yang dilakukan oleh Alexander Osterwalder di 2004. Dia membuat namanya value value proposition canvas gitu. Jadi kita ada membandingkan dua ya produk menurut perspektifnya si customer kita gitu. Jadi kita coba membagi dua. Apa sih yang tapi ini untuk apa? Sebenarnya tujuannya kita mempelajari ini adalah kita tahu perilaku customer kita gitu. Nah, yang pertama kita bicara terkait dengan customer profile-nya dulu gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa apa aja yang dilakukan oleh customer atau biasanya kita sebut customer job gitu ya. Nah, di situ kita tahu sebenarnya keinginan yang diharapkan konsumen tuh apa gitu, customer kita gitu ya. Dilihat dari sisi masalahnya pun apa gitu. Nah, dari sisi customer job-nya kita bisa petakan
bahwa apa yang dilakukan customer kita yaitu pertama dia bayar tol dong karena dia lewat tol, dia harus bayar transaksi tol di gerbang. Kemudian apalagi yang mereka butuhkan seperti kayak informasi lalu lintas, dia akan kegiatannya menanyakan informasi lalu lintas gimana mau masuk jalan tol ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kadang juga mereka akan telepon kalau butuh bantuan, saya perlu derek mobil saya mogok gitu ya. Nah itu juga salah satunya bagian dalam customer job. Dan juga bagaimana mereka menggunakan jalan tol ini dengan aman, konstruksi yang aman gitu ya. Dan juga fasilitasnya dilengkapi, misalnya ada penerangan, terus ada delineasi dan sebagainya. Itu adalah customer job. Jadi kita bagi dari customer profile itu ada customer job, terus kemudian ada pen-nya. Nah, pen ini apa sih? Pen ini dari sisi hal yang membuat persepsi negatif terhadap pelayanan kita. Apa sih biasanya dikomplain gitu ya, kalau paling gampangnya gitu. Biasanya macet, antrian gitu. Terus ada lagi kok lama ya gangguannya ditanganin gitu. Terus kemudian informasinya kok nggak akurat gitu ya. Kemudian juga jalannya berlubang gitu ya. Terus rest areanya kok nggak nyaman dan sebagainya. Itu salah satu pain yang kita akan identifikasi gitu dalam kita nanti menyusun suatu produk layanan kita. Kemudian ada juga gain. Gain ini adalah customer gain ini lebih ke arah positif yang diberikan oleh pengguna jalan. Jadi hal-hal positif itu contohnya bagaimana mereka puas terhadap produk kita. Misalnya layanannya prima gitu ya, layanannya prima, terus jalan tolnya lancar, aman dan nyaman dan memenuhi, paling enggak harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, kita tahu nih harapan terhadap produk kita tuh customer maunya apa. Nah, ketika kita tahu, kita akan bentuk manfaat atau value yang akan didapatkan oleh customer ketika menggunakan jalan tol, atau kita biasanya sebutnya value proposition. Nah, di dalam value proposition ini kita bisa identifikasi produk dan layanan kita. Mulai dari tadi saya jelaskan layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan preservasi, layanan rest area. Itu sebagai suatu produk atau service yang kita tawarkan ke pengguna jalan. Lalu kita juga akan tahu apa pain relief-nya. Jadi di sini lebih ke apa yang kita pertanggungjawabkan gitu ya untuk menghadir yang kira-kira yang apa yang harus kita lakukan yang akan mendapatkan apa pandangan negatif terhadap produk kita gitu. Nah, yang di situ disebutkan, kalau saya kasih contoh ya, gimana sih supaya kita menghindari hal-hal negatif ini gitu ya. Kita akan melakukan survei kepuasan gitu ya terkait bagaimana untuk grab informasi atau kebutuhan yang diperlukan pengguna jalan. Kemudian keinginan dan harapannya seperti apa, dan tentunya untuk perbaikan yang inovasi atau perbaikan sistem yang berkelanjutan. Kemudian untuk gain creatornya itu lebih ke nilai ekstra dalam suatu produk gitu ya, yang nantinya akan disampaikan ke konsumen. Dan ini artinya menambah pengalaman konsumen untuk memakai produk kita gitu. Jadi lebih hal-hal positif ya yang akan kita buat dalam produk kita. Jadi contohnya kita mengukur di sini saya buatnya melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Kita mau tahu loyalitas mereka gitu. Nah, ini temu pelanggan ini rutin kita lakukan Pak Anton. Jadi setiap tahun ada temu pelanggan, terus survei kepuasan pelanggan pun kita lakukan gitu ya. Nah, ini untuk membangun hubungan antara pelanggan dengan kita gitu ya. Jadi itulah salah satunya bagaimana konsep kita membentuk suatu produk layanan kepada customer kita dengan melihat perspektif si customer gitu. Jadi semua perusahaan, semua bisnis itu akan bisa mencapai produk sesuai yang diharapkan jika memang itu sesuai dengan kebutuhan maupun ekspektasinya. Kembali lagi ke seperti itu. Jadi kenapa sih kita perlu tahu value proposition canvas nih metode ini? Karena memang dari situ kita tahu kelebihan dan kekurangan produk kita. Kemudian kita juga bisa memposisikan produk kita tuh ada di mana gitu. Apakah saat ini sudah sesuai ekspektasi ataukah masih harus ditingkatkan gitu. Itu sih, dan yang terakhir memang kita tahu jadi perilaku customer kita seperti apa, lebih akurat. Next mungkin ya. Nah, bicara terkait bagaimana Jasa Marga untuk selalu berkomitmen ya untuk memenuhi pelayanan prima tadi. Nah, tidak hanya standar pelayanan minimum yang kita penuhi, tapi juga bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya dengan inovasi-inovasi yang selalu diberikan setiap tahunnya gitu. Dan tentunya dengan inovasi ini kita bisa memsimplifikasi proses gitu ya, efisiensi dan efektivitas rencana proses kita gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa melakukan
continuous improvement. Jadi artinya selalu kinerja ini akan selalu ditingkatkan gitu. Bicara terkait bagaimana sih sebenarnya Jasa Marga mengelola suara pelanggannya gitu ya. Di kami di OMM ini kita ada prosedur gitu ya, bagaimana pedoman pengelolaan suara pelanggan itu ya. Itu bagaimana mulai dari suara pelanggan ini masuk. Jadi kebetulan kami punya JMTIC ya, JMTC sekarang namanya JMTC ini ada channel untuk bisa mendapatkan suara pelanggan. Jadi bisa dari telepon masuk, bisa dari Twitter gitu ya. Itu juga kita dari Senkom gitu ya, Senkom cabang bisa telepon ke JMTC gitu, itu juga bisa. Nah, di sini ada channel-channelnya, kalau kita lihat tuh ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu ada sebenarnya ada dua cara, baik itu pasif maupun aktif. Kalau aktif itu artinya bisa nih pengguna jalan langsung bertemu dengan frontliner kita gitu. Misalnya pengguna jalan butuh bantuan atau dia komplain terkait stroke dan sebagainya di gerbang, itu namanya metode mendengarkan secara aktif. Tapi ada juga metode mendengarkannya secara pasif. Dengan pasif ini artinya kami menerima semua informasi yang diberikan kepada kami gitu, baik itu keluhan, butuh bantuan dan sebagainya, itu masuk di dalam metode yang pasif. Nah, dari semua suara pelanggan ini kita akan kategorikan apakah itu masuk di dalam permintaan bantuan, apakah itu permintaan informasi, atau apa itu keluhan, ataukah bahkan saran gitu. Nah, ini semuanya kita akan petakan, semuanya akan kita identifikasi, lalu kita kalau emang itu keluhan kita masukkan di dalam CPAR ya, tapi kalau sekarang kita namanya aplikasinya JMX gitu yang untuk memantau keluhan pelanggan gitu ya. Nah, dari situ semuanya akan kita olah, lalu akan kita evaluasi terhadap sistem kita untuk layanan kita lakukan continuous improvement. Kira-kira seperti itu untuk bagaimana mengelola suara pelanggan. Next mungkin. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan berapa sih customer-nya Jasa Marga gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari volume transaksi. Memang kita sempat turun di COVID itu ya, karena pandemi COVID itu di 2020 itu sempat turun ya lalinnya dari kita bicara yang warna biru itu adalah Jasa Marga, lalu bagaimana di Indonesia. Nah, di Indonesia tuh kita adalah majority atau menguasai 80% dari pangsa pasar yang ada volume transaksi di Indonesia. Nah, ini kelihatan di 2020 memang sempat turun karena pandemi. Kemudian di 2021 nih alhamdulillah sudah mengalami peningkatan sekitar kalau untuk jasa marganya 8%, tapi kalau se-Indonesia tuh 0,8%. Jadi customer kita kebayangkan banyak banget ya, ada 1 miliar ini untuk di jasa marga dalam setahun ya, 1 miliar 58 juta. Dan tahun ini juga meningkat jadi 1,1 ya 2022 targetnya untuk volume lalu lintas. Jadi customer kita tuh segitu banyak gitu. Bagaimana kita menghandling semua kebutuhannya, bagaimana kita mengcapture semua perilakunya. Nah, ini melalui nanti beberapa cara metode yang saya akan jelaskan di berikutnya. Lanjut. Nah, yang ini adalah SPM ya. Pemenuhan standar pelayanan minimum itu ada aturannya, namanya tuh Permen PUPR nomor 16 tahun 2014, diturunkan melalui surat edaran direksi juga ada aturannya. Nah, ini adalah bagaimana Jasa Marga memenuhi standar pelayanan minimum. Jadi kalau dilihat ini yang warna biru, orange dan terus sampai di 2021 warna kuning, ini alhamdulillah semuanya memenuhi. Jadi ada 8 substansi dari kondisi jalan, kecepatan tempuh, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pelayanan dan penyelamatan, lingkungan, di antaranya tempat istirahat. Dari 8 substansi ini ada sekitar 32 indikator yang dinilai dari setiap indikator ini dinilai setiap semester gitu. Tapi biasanya kalau mau naikkan tarif, mungkin teman-teman juga udah sering mengalaminya yang ada di ruas gitu ya. Nanti biasanya 3 bulan sebelum penyesuaian tarif yang per 2 tahun, nanti akan ada tim Bina Marga gitu ya, dari JBH Jalan Bebas Hambatan akan turun juga ngecek juga nih gitu. Jadi memang kalau mau penyesuaian tarif ini memang effortnya agak berat ya buat teman-teman di ruas. Jadi itulah tantangannya, kita harus melalui semua itu, biasanya dari JBH, nanti ada Rekomtek, terus baru ke BPJT. Jadi proses penyesuaian tarif tuh panjang dan harus memenuhi SPM. Nah, ini memang adalah challenge buat Jasa Marga, bagaimana kita harus tetap memperhatikan
dan tetap bisa memenuhi layanan minimal memenuhi SPM gitu. Next, jadi alhamdulillah 2021 semuanya terpenuhi 100%. Nah, keberhasilan ini bisa terlihat bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian tarif. Next, mungkin. Next. Nah, ini 2021 itu ada tiga ruas yang penetapan tarif baru, dan sisanya dari 9 ruas adalah kita berhasil melakukan penyesuaian tarif rutin per 2 tahun. Jadi artinya ini berkat peran teman-teman baik itu service provider, asset manager maupun asset owner yang memberikan kontribusi sehingga alhamdulillah Jasa Marga tetap bisa melakukan penyesuaian tarif ya sesuai target yang diharapkan. Next. Kemudian kalau kita bicara bagaimana mengelola suara pelanggan gitu ya, ini sebenarnya ada 5 media di sini saya coba tampilkan. Ada media Instagram, medsosnya gitu ya, Facebook, kemudian Twitter, ada YouTube juga, terus ada TikTok gitu ya. Nah ini medsos yang semua sekarang dikoordinir oleh teman-teman dari CCO. Kemudian juga ada juga yang lewat call center gitu ya channelnya, terus nah, dari sekian banyak channel gitu ya, ini dari hasil survei kami, itu memang paling banyak 63% mereka lebih senang menggunakan channel 14080. Kayaknya masih banyak orang tuh yang lebih percaya dengan informasi yang langsung disampaikan oleh petugas kita. Jadi meskipun ada informasi melalui medsos gitu, tapi memang pilihan terbanyaknya adalah lewat call center. Jadi 63%. Dan juga ini perlu diketahui bahwa saat ini tuh Jasa Marga juga menerima telepon masuk yang memang bukan ruasnya Jasa Marga. Jadi banyak nih karena 14080 gitu ya. Dia nanyakan misalnya ruas Jor S gitu, padahal Jor S itu kan HK ya. Nah, ini ada sekitar 12% telepon masuk yang kita terima itu menanyakan informasi di luar ruas Jasa Marga Group gitu. Atau sehari itu biasanya JMTC tuh totally itu 443 telepon gitu menerimanya. Lanjut, dan paling banyak memang rata-rata adalah minta informasi. Next. Nah, ini keluhan pelanggan. Tadi kalau saya coba sampaikan, apa sih paling banyak gitu jenis keluhan yang kita terima gitu di JMTC ya melalui telepon masuk, ternyata paling banyak adalah lubang gitu. Jadi ini 2020 sempat turun jumlah keluhan yang kita kelola di JMTC baik itu melalui call center maupun Twitter, tapi di 2021 ini mulai ada peningkatan, memang volume lainnya juga meningkat. Kemudian tadi saya sudah jelaskan paling banyak adalah masalah keluhan lubang ya, itu sekitar 30% bobotnya. Lalu kalau ada keluhan tuh gimana sih caranya Jasa Marga gitu ya memproses semua keluhan itu. Jadi misalnya ada keluhan dari pengguna jalan kita. Nah, keluhan ini nanti akan diproses oleh CSO kami dari telepon masuk ya, telepon masuk akan diproses CSO, lalu kita akan coba define ini masuk ke keluhan atau saran atau apa jenis suaranya. Kalau memang keluhan nanti kita akan coba input di aplikasi JMX untuk bisa disampaikan ke ruas gitu ya, ke ruas melalui Senkom ruasnya gitu. Kira-kira seperti itu sampai nanti ditindaklanjuti. Next. Nah, karena kami di JMTC pun juga tidak bisa bekerja sendiri, ada channel-channel yang memang dikelola, contohnya di CCO gitu ya, tadi yang medsos, lalu juga ada juga yang teman-teman di regional, di Markom juga bisa mengelola itu. Nah, nanti ada dari narasumber atau inputan si suara pelanggan ini baru akan kita proses. Jadi semua inputan ini nanti akan masuk di aplikasi tadi ya, lalu nanti kita akan tindak lanjuti ke masing-masing ruas, dan masing-masing ruas akan ditindaklanjuti oleh service provider untuk bisa dilaporkan kembali. Ini sebenarnya prosedurnya saja. Next. Nah, setelah kita tahu nih kita udah memberikan layanan, kita kan harus ngukur ya bagaimana tingkat kepuasan pelanggan kita. Nah, setiap tahun kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Di sini hasilnya. Ini alhamdulillah di tahun 2021 mengalami peningkatan ya untuk customer satisfaction index untuk di ruas jalan tol sendiri naik jadi 4,85 dari 4,83. Kemudian di tempat istirahat, untuk layanan tempat istirahat juga naik 4,92, signifikan dari 4,85 di tahun 2020. Lalu di informasi publik, nah ini juga peran teman-teman CCO juga di sini.
itu bahwa meningkat juga dari 4,71 menjadi 4,74 di tahun 2021. Lalu bagaimana dengan BUJT lain? Kalau kita bandingkan dengan BUJT lain, memang kita lebih tinggi dibandingkan BUJT lain seperti itu. Nah, di situ kita mengetahui bahwa Jasa Marga tetap menjadi market leader ya di sini untuk jalan tol. Lanjut. Nah, sebelumnya tadi saya coba ceritakan kalau yang paling puas itu pengguna jalan dinilai berapa sih? Dinilai 6. Nah, jadi kalau Jasa Marga ada dinilai 4 sampai 5, artinya itu sudah puas gitu ya. Pengguna jalan kita sudah puas akan layanan yang diberikan. Lalu yang berikutnya ini terkait dimensi pergolongan. Nah, kita perhatikan antara golongan 1 mobil penumpang itu dengan non-bus ya. Golongan 1 non-bus ini bisa dibandingkan dan non golongan 1. Nah, ini ternyata nilai yang lebih tinggi adalah untuk non golongan 1. Artinya, untuk angkutan logistik mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan menggunakan jalan tol. Kenapa? Kalau bisa dilihat dengan adanya jalan tol, distribusi logistik ya semakin meningkat. Jadi frekuensi mereka untuk distribusi logistiknya semakin tinggi. Kemudian dari sisi BOK ya, biaya operasi kendaraannya juga lebih rendah dibandingkan dia harus lewat jalan arteri gitu ya. Kemudian dari sisi efisiensi waktu, pasti waktu tempuh ini jauh lebih cepat dibandingkan dia lewat jalan arteri. Artinya peran jalan tol sendiri sesuai target dari pemerintah untuk bisa mendistribusikan logistik gitu ya, mempercepat distribusi logistik ini berhasil dengan adanya hasil survei yang kita dapatkan. Jadi nilai-nilai ini adalah kita bisa dapatkan dan bisa kita evaluasi untuk kedepannya apa yang harus dilakukan. Nah, terkait bagaimana kita tahu loyalitas pengguna jalan kita. Nah, ini kita ada pengukuran namanya Net Promoter Score. Jadi, kalau yang semakin hijau tuh yang ke kanan itu artinya dia mempromosikan atau promoter ya. Dia akan mempromosikan layanan kita, tapi kalau semakin ke kiri detrektor itu dia artinya tidak mempromosikan atau dia tidak mempromosikan jalan tol kita. Artinya dia tidak akan menggunakan jalan tol, seperti itulah paling parahnya. Nah, tidak merekomendasi. Nah, nilai terakhir kita nih kebetulan di 2021 meningkat. Jadi posisinya memang ini sesuai ekspektasi pengguna jalan ya. Dan dia masih merekomendasikan di 6 meningkat sebesar 6,28% di 2021. Artinya nilainya ini masih di rentang yang promotor gitu. Oke, next. Ini hasil survei, jadi setiap tahun hasil survei kepuasan pelanggan kita termasuk adanya ini analisis kuadran. Jadi kalau dilihat kuadran 1, jadi yang X itu adalah kepentingan ya. Kalau sumbu X itu adalah seberapa penting layanan kita. Lalu yang sumbu Y seberapa baik kinerja layanan kita. Yang menjadi fokus adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu artinya itu layanan sangat dibutuhkan, artinya sangat penting dan juga kinerjanya kurang baik. Nah, ini yang harus di-improve gitu ya, harus ditingkatkan. Nah, di situ kita bisa lihat ada 5 ya. Ada 4 indikator yang menjadi perbaikan di tahun selanjutnya di 2022 ini. Yang pertama, kompetensi petugas dan kualitas layanan. Di situ dirasa ya, mungkin di sini juga teman-teman di service provider, respon time-nya nih di gerbang nih masih di gardu nih masih lama gitu ya. Menurut mereka harus ditingkatkan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini dengan kita tahu ya apa yang harus ditingkatkan. Ini kita setahun ini sudah ada melakukan pelatihan ya khususnya untuk customer service juga kemarin yang kalau nggak salah teman-teman layanan lalu lintas gitu ya, mobile customer service juga ada pelatihan rescue dari JMTO. Jadi bagaimana kita fokus terhadap layanan, terus kita tingkatkan layanan kita dengan khususnya kalau yang di sini kan kompetensi, berarti harus ditingkatkan dengan pelatihan. Kemudian juga kita sudah menerapkan automatic vehicle classification di 3 ruas, Jagorawi, Jor, dan Jakarta Cikampek. Nah, ini kemarin kita juga melakukan pelatihan untuk petugasnya gitu ya. Ini salah satu cara bagaimana kita meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus adalah unit pertolongan dan mobilitas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komplainnya adalah kesiapan dan kesiagaan dari unit pertolongan, khususnya mungkin mobil customer service, ambulan, rescue dan sebagainya ya. Nah, kebetulan terkait derek gitu ya, terkait derek nih kita sudah ada aplikasi derek online di Travoy gitu. Jadi kalau bisa
pengguna jalan nih kalau butuh bantuan bisa langsung uh, menggunakan direct online di aplikasi Travoy dan juga bisa menghubungi 14080 yang ada di aplikasi Travoy. Ini salah satu inovasinya, bagaimana kita bisa meningkatkan ke respon time ya, khususnya di dalam menangani gangguan lalu lintas yang ada di jalan tol. Kemudian yang terakhir terkait kondisi jalan tol. Nah, ini salah satu fokusnya bagaimana tetap mempertahankan kondisi jalan tol yang aman dan nyaman ya buat pengguna jalan. Nah, ini kita rutin ada program preventive maintenance. Nanti saya juga akan ceritakan inovasi apa di bidang preservasi gitu ya. Next. Nah, ini inovasinya. Jadi saya coba dari produknya dulu ya. Produknya layanan transaksi atau kalau kita sekarang menyebutnya electronic toll collection gitu ya. Ini perjalanan kita, bagaimana kita di 2009 ini sudah mulai menerapkan ya, ini ada kombinasi tunai dan instan tuh. Jadi di 2009 ini kita sudah mulai sebetulnya. Tapi memang tidak terlalu signifikan pengguna untuk kartu e-tolnya waktu itu ya. Kemudian lanjut ada teknologi DSRC 2009 maaf 2009 itu DSRC infrared. Itu free flow modelnya gitu ya dengan OBU waktu itu tuh sempat dengan Bank Mandiri. Lalu di 2017 nah ini udah 100% cashless. Dan lanjut di 2020 kemarin kita coba teman-teman IoT ya untuk kembangkan AVC bersama teman-teman JMTO. Ini juga udah diuji coba. Sudah dipasang juga di tahun 2021 dan 2022 ini. Kemudian yang terakhir kita uji coba juga untuk Lelit Flow. Nah, ini teknologi RFID sampai tahun 2022 ini ada sebanyak 100 lajur transaksi, ada 97 di Jabodetabek dan 3 di Bali Mandara. Kemudian juga sejauh ini pembelian vouchernya sekitar 115.000. Kemudian RFID yang sudah dibagikan gitu ya ke pengguna jalan itu di sekitar 30.000. Transaksinya berapa per hari itu sekitar 3.500 ya 3.400-an dan kita sudah mulai uji coba juga di sistem transaksi tertutup. Kemudian dari sisi layanan transaksi juga ini sebenarnya untuk bagaimana mendistribusikan lalu lintas ya. Contohnya di Japek gitu ya. Nah, ini dengan adanya Japek 2 elevated ini menambah kapasitas pastinya, tapi juga bisa mendistribusikan. Bagaimana kemarin kita berhasil mengintegrasikan Japek bawah dan Japek atas gitu, sehingga lalinnya bisa terdistribusi dengan tarif yang sama. Kemudian berikutnya kita juga teman-teman ya di UMM juga melakukan permodelan software itu dengan AIMSAN maupun dengan Visim ya. Setiap kali kita diminta mengkaji kapasitas transaksi di gerbang yang akan ada peningkatan kapasitas maupun gerbang-gerbang yang akan dibangun baru gitu. Jadi selalu nanti dan sekarang sih teman-teman regional pun juga sudah bisa melakukannya. Kemudian mobile reader ini rutin ya, setiap ada kepadatan selalu ada percepatan transaksi dengan mobile reader disiapkan oleh teman-teman JMTO. Lalu juga ada OAB ya, oblique approach booth itu yang kayak di Sediatmo gitu ya. Kemudian juga ada DSI ini ada di Kejapanan, di dedicated segment instrument of service. Kemudian berikutnya terkait layanan lalu lintas, sebetulnya fokus tahun ini adalah bagaimana sebenarnya bukan setiap tahun kami fokus memang tidak hanya bagaimana menjaga kelancaran tapi juga road safety, artinya menjamin keselamatan pengguna jalan. Nah, kita sudah pasang inovasinya 7 kamera speed kamera yang sudah terintegrasi, satu unit ya terintegrasi oleh sistem ETLI di Polda Metro. Dan seluruh ini juga melalui sertifikasi ya. Itu untuk yang WIM. Kemudian kalau CCTV-nya, tadi WIM yang saya jelaskan 7 unit itu di WIM yang dipasang dan terintegrasi dengan sistem ETLI. Lalu yang CCTV-nya ada 66 titik atau unit CCTV analitik yang dipasang baik itu speed kamera maupun traffic counting. Nah, yang terakhir nih inovasinya yang belum pernah didapatkan oleh jalan tol lainnya selain di Jasa Marga yaitu sertifikasi International Road Assessment Program atau IRAP yang diterbitkan ini sebenarnya tujuannya adalah kalau kita dari UN SDG itu ya, itu memang harus dicapai minimum rating 3 untuk star rating jalan tol berkeselamatan. Nah, ini Jasa Marga alhamdulillah sudah mendapatkan
3 ruas yang sudah mempunyai sertifikat, Jagorawi, Cipularang, dan Sediatmo. Dan tahun ini kita akan coba lagi di dalam kota. Kemudian tadi terkait kompetensi juga, itu juga kita pernah mengikuti road rescue competition di Malaysia. Jadi setiap tahun kan pasti selalu ada nih kalau mau mau ulang tahun ada lomba lalin ya. Kalau dulu tuh namanya, tapi kalau sekarang namanya road rescue competition. Nah ini yang the best timnya ini akan kita ikutkan. Tapi memang ini tahun ini belum ada karena memang masih pandemi ya. Nanti ketika sudah ada ini kompetisi berikutnya di internasional kita akan coba masukkan lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk layanan lalu lintas. Kemudian yang terkait teknologi di ITS, Intelligent Transport System, next. Kita punya GID. Nah, ini kami sangat berharap ya teman-teman di regional ataupun di ruas gitu ya, ataupun teman-teman JMTO ini selalu aktif melihat GID. Jadi setiap Senkom tuh pasti dikasih account ya buat coba masuk. Nah, ini kalau menurut kami nih sangat lengkap informasinya dan sangat bermanfaat tentunya buat kita untuk memantau kondisi lalu lintas, terus kemudian kita lihat akurasi alat-alat dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Jadi akan sangat bermanfaat kalau kita mengoptimalkan penggunaan GID. Kemudian kita sudah punya JMTC, alhamdulillah nih sudah, dan ini satu-satunya ya di Indonesia yang paling besar dan selalu jadi benchmark kalau misalnya perhubungan, Korlantas ini melihatnya gitu. Bahkan PUPR pun juga selalu melihat ke sini gitu. Nah, ini yang berikutnya aplikasi Travoy. Udah saat ini udah 123.000 downloader. Kemudian call center kita ini menjadi sebetulnya ini udah eksepsional, ini belum diganti ya mungkin materi. Eksepsional. Jadi kita udah yang paling tinggi nih. Kita dari sisi layanan publik, customer kita mendapatkan predikat yang paling tinggi dari ini diberikan oleh Contact Center Service Excellence Index atau awardnya namanya CCSA ya. Jadi mendapatkan nilai yang 99, ini belum terupdate ya. Jadi kemarin alhamdulillah JMTO sudah mendapatkan itu dan di bawahnya masih ada PLN dan Pertamina. Jadi Jasa Marga untuk layanan publik nomor 1. Kemudian yang berikutnya untuk layanan preservasi ya. Di layanan preservasi ini atau intelligent transport maintenance system ini kita punya aplikasi JIMS. Memang ini baru kita perbarui gitu JIMS-nya. Terus kita juga udah sosialisasikan nanti teman-teman regional ataupun service provider, asset manager maupun service provider atau PJT bisa input ya semua data-data aset jalan tol khususnya pemeliharaan di sini. So, ada juga inovasi terkait alat kita yang selalu kita banggakan, Hawkeye gitu, kendaraan pintar yang bisa mendeteksi kondisi jalan dengan beberapa fitur-fitur yang digunakan, baik itu automatic crash detection, digital laser, dan sebagainya. Kemudian juga kita masih punya nih alat canggih lagi, bridge inspection vehicle ini sekarang di JMTM ya, ini untuk membantu kita untuk ngecek jembatan. Next. Nah, ini untuk kriteria jalan tol berkelanjutan. Setiap hari bakti PU ini selalu ada kegiatan ini gitu. Nah, selalu ada juaranya gitu ya. Selalu ada dipertandingkan dan alhamdulillah nih kriteria ini kita memenuhi gitu. Jadi nggak cuman fungsi SPM aja, tapi Bian SPM ini banyak. Berarti kalau nggak salah nih ya di tahun ini tuh kita ada tambahan. Salah satunya tol hemat energi, terus ada juga jadi di indikator Biannya ini tahun 2021 ya. Nah, yang tahun 2022 ini ada tambahan satu lagi di tol hemat energi. Nah, ini ya teman-teman semua mungkin sekarang sudah ada yang diakses itu ya, diakses oleh penilai gitu. Sudah mulai ada penilaiannya di lapangan. Next ya. Nah, ini adalah Jasa Marga penghargaan yang diberikan terhadap jalan tol berkelanjutan mulai dari 2019 didapatkan oleh Sediatmo, 2020 Jagorawi dan Semarang Solo, 2021 Sediatmo kembali dan Jagorawi, dan juga rest area kemarin kita dapat di 88 Cipularang ya. Dan ini 2022 nextnya siapa gitu ya, kita akan lihat penilaiannya masih berlangsung. Lanjut. Berikutnya ini Green Toll Road, sertifikat Green Toll Road yang sudah didapatkan oleh Pandaan Malang.
Untuk predikat gold ini 2020 ya waktu itu ya. Ini untuk silver di Gempol Pandaan. Jadi yang dinilai apa saja itu tidak hanya SPM, tapi bagaimana dia bisa mengelola lingkungannya gitu, melestarikan lingkungan dan sosialnya. Jadi di sini juga ada peran apa namanya UMKM dan sebagainya. Kemudian juga terkait lingkungan itu juga ada penggunaan alat elektronik hemat listrik, PJU yang ada timernya, LED lampunya dan sebagainya gitu ya, itu yang dinilai. Oke, lanjut. Berikutnya terkait inovasi nah ini sebenarnya ini program peningkatan kualitas dan beautifikasi dalam rangka karena tahun ini adalah presidensi G20 gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa saat ini jalan tol Indonesia tuh di khususnya Jasa Marga ya di Bali yang untuk menyambut presidensi ini terlihat sangat cantik gitu ya dengan eh, tanaman landscapingnya, kemudian juga di situ ada mangrove-nya yang berbentuk G20 nih bagaimana kita Jasa Marga ini sangat concern terhadap menyambut presidensi G20 khususnya ini yang di Bali ya dan juga di dalam kota terus dan Jabodetabek ini udah mulai ada pengecetan konkrit barir terus juga pengecetan jembatan, gatril dan sebagainya. Jadi sekarang tuh udah indah, alhamdulillah udah indah gitu ya untuk jalan tol kita. Nah, ini yang upaya kita untuk bagaimana kita tetap meningkatkan kualitas kita. Next. Ini berikutnya adalah inovasi di bidang preservasi. Jadi JMTM ini sudah mengeluarkan produk yang pertama nih, SCMA atau Super Cold Mill Mix Aspal. Nah, ini yang sudah diproduksi oleh JMTM dan ini juga nggak hanya digunakan di ruas jalan tol, tapi juga jalan-jalan daerah gitu, jalan-jalan miliknya PU. Nah, kemudian ada berikutnya adalah cold pitch. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari SCMA yang pertama. Di sini atau biasanya kita bilangnya bahan tambal cepat mantap gitu biasanya teman-teman JMTM bilangnya. Nah, ini juga sangat mudah penggunaannya untuk patching gitu ya. Dan sangat cepat gitu proses pelaksanaannya. Jadi sangat membantu salah satunya ini salah satu inovasi yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh JMTM yang bekerja sama dengan Pusjatan gitu. Jadi ini memang sudah melalui proses penelitian bersama dengan Pusjatan. Jadi ini sudah melalui proses itu gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir nih. Alhamdulillah kemarin kita dapat penghargaan juga dari Pak Menteri Perhubungan ya atas pencapaian yang kolaboratif. Dan alhamdulillah juga kemarin di ratas presiden kita dipercaya untuk kedepannya Lebaran tahun depan kita bisa mengelola data ya. Diminta Jasa Marga untuk bisa mengelola data-data khususnya termasuk di data yang di luar jalan tol. Tapi ini masih dalam proses ya. Kita sudah koordinasi dengan pihak PUPR juga dan juga perhubungan gitu. Nah, ini tahun depan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita bisa tetap jadi pionir ya untuk bisa mengkoordinasikan terkait data-data dan dipercaya alhamdulillah oleh Pak Menteri untuk bisa memberikan rekomendasi khususnya kemarin kita dengan aplikasi JID dan tools yang alhamdulillah ini dari teman-teman IT sudah support dan memberikan sangat benefit untuk kami di operasional bagaimana mengambil keputusan rekayasa lalin berdasarkan saintifik gitu data-data dan sebagainya ini sangat sangat bermanfaat. Kira-kira itu Pak Anton yang bisa saya sampaikan terkait inovasi apa saja khususnya untuk tetap mempertahankan service excellent di Jasa Marga. Ya, baik.